Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Cendi Agustin, nomor absen 25 dari kelas 11 IPA 2. Dalam video ini saya akan melakukan percobaan atau praktikum koloid, yaitu efek Tyndall. Sebelum lanjut ke video, mari kita cari tahu apa itu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Siapkan 3 buah gelas kaca bening yang diisi oleh air H2O sebagai solvent atau zat pelarut. Untuk solut atau zat pelarut, saya menggunakan kopi, susu kental manis, dan garam. Langkah pertama adalah memasukkan garam ke dalam gelas pertama, lalu aduk hingga merata. Lalu masukkan kopi ke gelas kedua dan aduk hingga merata. Dan yang terakhir, masukkan susu kental manis ke dalam gelas ketiga dan aduk hingga merata. Lalu diamkan beberapa saat. Setelah didiamkan beberapa saat, terlihat perbedaan pada gelas yang berisi larutan kopi. Di sini terdapat 2 fase heterogen yang terpisah secara perlahan dan terlihat tidak stabil. Pada gelas yang berisi larutan garam, di sini terdapat 1 fase homogen yang jernih dan stabil serta tidak ada endapan. Dan gelas terakhir atau yang berisi larutan susu, di sini hanya terlihat 1 fase, tetapi sebenarnya ada 2 fase atau lebih. Dan terlihat warnanya juga berubah menjadi warna putih dan juga tampak stabil. Cahaya terlihat jelas pada larutan garam, dan cahaya dapat diteruskan ke sisi lain gelas, serta cahaya dapat menembus kertas. Dan efek Tyndall dalam larutan garam ini tidak tampak. Maka dari itu, larutan garam disebut larutan. Pada gelas yang berisi larutan susu, di sini cahaya tidak dapat diteruskan atau menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel-partikel yang merupakan ciri dari koloid. Maka, larutan susu ini disebut sebagai koloid. Pada gelas yang berisi larutan kopi, cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan ke sisi lain gelas serta tidak menembus kertas, melainkan cahaya hanya berpendar dalam larutan. Maka, larutan ini dapat disebut sebagai suspensi. Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan percobaan efek Tyndall, yaitu pada gelas yang berisi larutan garam termasuk larutan, karena dapat meneruskan cahaya dan partikel antara garam dan air tidak dapat dilihat. Pada gelas yang berisi larutan susu, larutan ini termasuk koloid, karena larutan ini tidak dapat meneruskan cahaya dan juga 2 partikel antara susu dan air tidak dapat terlihat. Pada gelas terakhir atau gelas yang berisi larutan kopi, larutan ini termasuk suspensi, karena larutan ini dapat meneruskan cahaya dan 2 partikel atau antara kopi dan air masih dapat dilihat dengan jelas.